Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa kembali ya dengan channel saya Hernandi Official. Seperti biasa, kita akan membicarakan masalah bisnis, motivasi dan inspirasi ya teman-teman. Semoga channel ini bisa bermanfaat terus buat teman-teman semuanya. Oke, kali ini saya ingin sharing terkait tentang bagaimana sih kita bisa mendatangkan rezeki ke rumah tanpa kita harus keluar rumah. Nah, ini mudah-mudahan bisa bermanfaat ya. Nah, eh, caranya bagaimana? Nah, kalau teman-teman ingin tahu tentang caranya, saya akan ibaratkan kita mempunyai alat namanya apa ya? Vacuum cleaner ya, teman-teman ya. Vacuum cleaner, pastilah di rumah Anda pasti punya lah namanya vacuum cleaner. Bagaimana cara kerja vacuum cleaner? Coba perhatikan, cara kerja vacuum cleaner adalah dia menyedot kotoran-kotoran. Ya, kalau sudah penuh vacuum cleanernya, menurut teman-teman semua gimana? Apakah dia masih mampu untuk menyedot apa? Menyedot kotorannya? Tentu tidak ya. Kita sepakat tentu tidak karena dia sudah penuh. Nah, yang ingin saya sharingkan sekarang adalah ilmu vacuum cleaner ya untuk menyedot rezeki supaya datang ke rumah kita tanpa kita harus keluar rumah, teman-teman semua ya. Kenapa? Karena kita sepakati bahwa namanya rezeki itu adalah unlogic ya, teman-teman semua. Jadi kalau semua rezeki itu kita selalu berpikiran kalau rezeki itu adalah harus dilogikakan ya sulit ya. Kok diam di rumah aja kok bisa dapat duit gitu kan, nggak mungkin. Nah itu karena kita masih menggunakan logika. Jadi sekarang teman-teman semua harus sudah mulai merubah mindset bahwa rezeki itu adalah unlogic ya, tidak bisa dilogikakan. Nah, oke, bagaimana caranya ya dengan ilmu vacuum cleaner itu? Nah, saya gini, cerita sedikit dulu ya. Coba kalau teman-teman semua misalnya pergi ke rumah orang lain ya, atau ke rumah saudara kita lah ya. Coba perhatikan. Pada saat kita masuk, pertama kali buka gerbangnya, kalau sekiranya di depan rumahnya itu banyak sampah, kemudian ada apa? Ada ban bekas misalnya ya. Kemudian ada ya banyak lah ya sampai kita mau masuk ke rumahnya ya kesulitan masuknya ya. Karena apa? Karena banyak barang-barang bekas yang sudah tidak terpakai, teman-teman semua ya. Kadang-kadang kita sayang untuk membuangnya gitu ya, apalagi ngasih gitu ya. Biasanya kita sayang. Kalau kita masuk ke dalam rumahnya misalnya, Anda bisa lihat di dalam rumahnya seperti apa kondisinya. Bagaimana kalau rumahnya berantakan misalnya. Ada banyak barang, tetapi barangnya tidak tertata dengan rapi. Ya. Sehingga kita pun merasa nggak nyaman ya kalau kita pergi ke rumah teman atau ke rumah saudara. Kemudian di dalam rumahnya itu banyak sekali barang-barang yang sebetulnya barang itu nggak dipakai gitu kan ya. Kalau zaman dulu misalnya ada piring dipajang, maaf ya misalnya ada keler dipajang gitu kan. Ada apa lagi? Misalnya ya ada Gucci gitu ya dipajang gitu ya. Nah, padahal Gucci itu memang misalnya tidak bermanfaat ya. Kecuali Gucci itu dimanfaatkan untuk nyimpen payung misalnya. Nah, itu bermanfaat ya. Tapi banyak barang-barang yang sebetulnya sudah tidak bermanfaat tetapi masih disimpan di dalam rumah. Misalnya ada kompor gas misalnya udah nggak dipakai gitu kan, disimpan aja. Kemudian misalnya punya kursi tapi udah nggak dipakai. Kemudian punya kulkas tapi sudah rusak misalnya ya, nggak dipakai masih aja ditaruh di dalam rumah kita gitu ya. Kemudian misalnya punya apa lagi ya, ya banyak lah ya barang anak-anak misalnya ya, atau barang kita sendiri gitu yang memang tidak dipakai tetapi kita masih numpuk-numpukin aja di rumah gitu kan, bahkan sampai ke depan ke tempat garasi kita gitu kan ya. Nah, tentu itu tidak apa ya, ya tidak enak dipandang juga gitu kan. Dan yang paling penting adalah itu akan menutup rezeki kita teman-teman semua ya.
Jadi kalau rezeki kita ingin lancar datang ke rumah kita, ya kita bersihkan rumah kita dari hal-hal atau dari barang-barang yang memang barang itu tidak digunakan. Memang ini tidak masuk logika, ya memang betul. Sepertinya nggak ada hubungan, ya silakan gitu kan ya. Tapi bagi kita, khususnya saya sendiri gitu kan, dan banyak teman-teman yang sudah membuktikan bahwa rezeki itu adalah unlogic. Dan saya baru beberapa hari yang lalu ya, mungkin minggu kemarin dah ya, saya kebetulan punya sepeda ya, waktu itu ada 2 sepeda saya dan punya istri saya ya. Kemudian saya karena sempat kena wasir ya, sempat kena wasir eksternal waktu itu hampir ya 1 bulan lah ya, kurang lebih ya. Sangat menyiksa sekali saat itu. Ya, tapi itulah yang harus saya lalui ya, kita syukuri aja, alhamdulillah ya. Kemudian saat ini saya sudah tidak bisa main sepeda lagi ya, karena tidak diperbolehkan kan oleh dokter gitu. Akhirnya minggu kemarin saya jual sepedanya, saya lihat di gudang, wah ini ada barang yang memang saya nggak pakai gitu kan. Akhirnya saya jual dengan cara seperti apa ya, saya jual ke karyawan saya aja. Saya tawarin ke karyawan-karyawan saya, siapa yang mau? Oh ada yang mau, silahkan kamu sanggupnya gimana? Ya Pak cicil aja ya Pak ya, 250.000 sebulan selama 1 tahun katanya, 12 kali bayar, ya sudah ambillah. Memang saya udah nggak sudah tidak menggunakan lagi ya. Dan alhamdulillah luar biasa teman-teman ya. 3 hari setelah saya menjual sepeda, ada orang yang meminta bantuan saya untuk membangun sebuah rumah. Dia datang ke rumah saya gitu. Dan alhamdulillah jadi ya. Jadi baru hari tadi ya, tadi pagi kita sudah tanda tangan MOU untuk membangunkan rumahnya, dan hari ini rumahnya sudah mulai dibangun sama kontraktor saya di situ. Jadi saya sangat percaya sekali ya, dan sudah berkali-kali ya saya sudah lakuin, pokoknya ada barang di rumah yang memang kita nggak pakai, kalau bisa disedekahkan, sedekahkan, kasih. Kalau masih ada yang bisa layak jual, ya jual aja ya. Itu insya Allah akan mendatangkan rezeki datang ke rumah kita tanpa disangka-sangka teman-teman. Oke ya, itu ilmu namanya kita sebut ilmu vacuum cleaner ya. Jadi kalau teman-teman ingin mencoba ya silahkan teman-teman semua ya, apa barang-barang yang ada di rumah kita, khususnya yang di depan rumah nih, yang kelihatan banget gitu kan ya, sama tetangga kita kan malu lah kalau di depan rumah ada ban bekas gitu kan ya, ada kursi bekas, ada aduh banyak deh ya yang nggak dipakai gitu kan, tapi kita masih taruh di depan rumah kita. Nah apalagi yang ada di dalam rumah. Coba sekarang deh yang barang-barang yang memang kita tidak pakai lagi, jual, kalau nggak jual sedekahin. Kasih ke orang yang memang lebih membutuhkan gitu kan. Jadi jangan numpukin barang-barang di rumah ya. Jadi barang di rumah itu adalah simpan aja barang yang memang kita pakai saja teman-teman semua ya. Yang kita pakai saja. Yang kita nggak pakai, apalagi sudah tidak berguna misalnya ya buat kita gitu, sudah dikeluarin dah dari rumah ya. Insya Allah nanti akan rezeki akan datang kembali ke rumah kita dengan bentuk yang lain tentunya gitu ya. Oke, saya kira itu yang ingin saya sharingkan pada kesempatan kali ini ya. Mudah-mudahan sharing kali ini bisa memotivasi teman-teman semua, bisa menginspirasi teman-teman semua gitu. Dan mudah-mudahan bisa bermanfaat buat kita semua ya. Buat kita semua mudah-mudahan bisa bermanfaat ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sukses berkelimpahan.